sebelum adanya tumpak selo itu memang desa Petahunan ini tidak dikenal. Bahkan jangankan dari luar Kabupaten Lumajang, di dalam Kabupaten Lumajang, Petahunan ini desa mana sih yang biasanya orang itu kalau tahunya Sentul sama Purwosono. Jadi warga khususnya pemuda-pemuda aktivis yang ada di desa Petahunan ini bentuk bentuk gimana caranya desa itu bisa dikenal sampai ke luar Kabupaten Lumajang. Akhirnya kita gali potensi yang ada di Petahunan. Cuma yang ada kan aliran sungai ini. Jadi setelah musyawarah kita tentukan sudah ini apa itu sungai yang bisa kita ekspor untuk jadi ikon nantinya untuk desa Petahunan. Akhirnya kumpul bentuk, setelah itu eksekusi kita swadaya masyarakat bersama teman-teman warga pemerintah desa itu kerja bakti semua bangun wisata mini tubing ini sebelum dijadikan tumpak selo itu. Sebelum dibentuk tumpak selo itu ada sumber selo. Sumber selo. Itu. Kenapa kok bisa jadi tumpak selo? Karena tumpak itu kan menaiki kan gitu. Terus selo itu aliran sungai yang dari Selo Kambang. Kita kan ngambil aliran sungai yang dari Selo Kambang. Sumbernya kan Selo Kambang. Bahkan selo itu sebenarnya apung kan sebenarnya. Kan Selo Kambang kan batu apung kan itu. Batu selo itu kan ya. Karena kalau tumpak selo kan naik batu, tapi kan kita naiknya gitu, kan dinamakan tumpak selo. Tokoh yang berperan semua sih sebenarnya, semua warga, semua pemuda, semua warga itu sama dukungan dari pemerintah desa. Itu yang berperan. Kalau ngomong siapa idenya, kalau idenya semua yang bergerak ya semua. Cuma kalau nantinya kalau sudah jadi kan harus ada struktur memang yang untuk pengelolaannya itu baru. Jadi kondisi yang ada di tumpak selo ini ya untuk daratan bagus sih, padat, tidak ada yang becek, curah. Kalaupun curah ada hujan mungkin seperti ini cuma basah sebentar, habis itu nggak becek lagi gitu loh. Maksudnya itu tanahnya padat gitu. Untuk kondisi perairan normal. Jadi kalau kita pas waktu hujan lebat ya mungkin cuma warna sungainya itu keruh. Karena kan dari dataran turunnya ke selokan, larinya ke sungai. Dan untuk dapat air mungkin cuma nambah sedikit. Mungkin kalau dari normal itu mungkin cuma 5-6 cm saja penambahan debit air itu. Kalau keruh mungkin keruhnya sampai 1 jam dari reda nanti bersih lagi. Tentunya keluarga Petahunan ini kompak. Ya. Komunitasnya juga kompak. Jadi seandainya ada kegiatan bersih desa, contohnya kerja bakti itu biasanya satu desa Petahunan itu dalam satu komando dari semua RT yang ada di desa Petahunan itu mengadakan kerja bakti. Jadi bersih desa. Biasanya kalau mendekati ada kegiatan gitu, misalnya contoh ada perlombaan di desa atau ada kegiatan tahunan seperti yang akan diadakan 2 bulan lagi ini itu kegiatan rutin. Jadi itu bersih desa, sedekah desa juga. Nah, terus bangun karena eventnya itu event suro itu bangun tumpeng itu swadaya masyarakat. Ya jadi masyarakatnya intinya itu kompak lah gitu. Kalau ada kegiatan mengenai desa maupun tentang kondisi di lingkungannya sendiri
untuk komunitas atau pemuda. Kita katakan pemuda kalau biasa di sini. Komunitas atau pemuda kita juga ada. Selain lembaga yang ber-SK, namun juga ada yang lembaga, bukan lembaga sih, komunitas yang tidak ada SK-nya. Nah, itu kita ada 4 lembaga kepemudaan, mulai dari BUDES, Darwis, Karang Taruna, KIM itu kelompok informasi masyarakat, dan satu komunitas yang tidak ber-SK tadi, namanya PET-REPET. Kalau boleh disingkat, itu kepanjangannya Pemuda Kreatif Petaunan. Dan itu semua bisa kompak mengadakan apa kegiatan apapun, 5 lembaga ini mesti kompak menjalankan itu. Jadi adanya tumpak selo ini kita bisa memberdayakan masyarakat, khususnya yang orang-orang yang kurang mampu. Itu bisa kita libatkan untuk gitu, kerja di tumpak selo, kerja di UMKM, bisa UMKM yang di rumah itu bisa disebarkan sini, dijual di sini. Maksudnya itu pokok apapun yang ada di kegiatan di rumah, contohnya membuat keripik apa saja bisa dijual sini. Lumayan beberapa mulai penangitannya mulai tahun 2021 ya, yang di akhir. Artinya cuma beberapa bulan saja kan itu tahun 2023. Namun di tahun 2022 memang belum signifikan. Di tahun 2023 sudah lumayan ada peningkatan. Dan di tahun 2024 ini dari tahun 2023 dari tahun 2024 ke 2025 ini meningkatnya signifikan. Boleh dikatakan mungkin 40%, 60% dari penghasilan di tahun 2023 ke 2024. Jadi untuk tahun 2024 ke tahun 2025 ini ya melanjanya 60%.